Prabu Siliwangi atau Raja Siliwangi adalah tokoh semi legendaris yang digambarkan sebagai Raja Agung Kerajaan Sunda Pajajaran yang bercorak Hindu sebelum berkembangnya Islam di Tatar Sunda. Dia adalah tokoh populer dalam tradisi lisan pantun Sunda, sastra Sunda, dongeng, cerita rakyat, sandiwara, dan legenda yang menggambarkan masa pemerintahannya sebagai masa keemasan masyarakat Sunda. Tradisi Sunda menyebutkan beliau sebagai raja yang sakti, cakap, gagah perkasa, adil, dan bijaksana yang berhasil membawa rakyat dan kerajaannya menuju era kejayaan dan kemakmuran. Menurut Kidung Sunda dan Carita Parahyangan, Raja Wangi diidentifikasi sebagai Maharaja Linggabuana, seorang raja Sunda yang gugur di Majapahit pada 1357 dalam peristiwa Perang Bubat. Dikisahkan Raja Hayam Wuruk, Raja Majapahit, berniat mempersunting Dyah Pitaloka Citra Resmi, putri Raja Sunda. Keluarga kerajaan Sunda datang ke Majapahit untuk menikahkan putrinya dengan Hayam Wuruk. Akan tetapi, Gajah Mada, Mahapatih Majapahit, melihat peristiwa ini sebagai kesempatan untuk menuntut takluknya kerajaan Sunda di bawah Majapahit. Dia menuntut bahwa sang putri tidak akan dijadikan sebagai permaisuri Majapahit, melainkan hanya akan diperlakukan sebagai selir, sebagai tanda persembahan takluknya kerajaan Sunda sebagai kerajaan bawahan dari Majapahit. Murka akibat penghinaan Gajah Mada ini, keluarga kerajaan Sunda berjuang belapati melawan bala tentara Majapahit sampai mati demi membela kehormatan mereka. Setelah kematiannya, Raja Linggabuana diberikan gelar Wangi, raja yang harum namanya, karena aksi keberanian dan kepahlawanannya dalam mempertahankan kehormatan kerajaan. Keturunannya yang memiliki keagungan yang setara disebut dengan gelar Silihwangi, penerus Raja Wangi. Setelah mangkatnya Raja Wangi, Prabu Maharaja, terdapat 7 raja penerusnya, yang secara teknis semuanya dianggap pewaris Raja Wangi, Silihwangi. Sebuah legenda Sunda menyebutkan mengenai kisah Pangeran Jayadewata, putra Prabu Anggalarang, Raja Kerajaan Galuh, yang memerintah di Keraton Surawisesa di kota Kawali. Pangeran Jayadewata juga dikenal dengan gelar Ratu Purana Prebu Guru Dwata Prana. Pada saat mudanya, Pangeran Jayadewata dikenal dengan panggilan Raden Pamanah Rasa atau Pemanah Rasa Cinta. Nama ini menunjukkan bahwa sang pangeran memiliki paras sangat tampan dan mempesona, sehingga semua orang sangat mudah jatuh hati kepadanya. Tradisi Sunda menyebutkan sang pangeran adalah siswa yang cerdas dalam hal kesusastraan, musik, tari, dan seni, termasuk mahir dalam seni bela diri pencaksilat, serta keterampilan khas kebangsawanan seperti seni perang dan panahan. Seorang tokoh di dalam kerajaan berniat jahat menggulingkan Raja Anggalarang dan akhirnya berhasil membunuhnya dan merebut tahta. Sementara Pangeran Jayadewata diracuni dan disihir dengan menggunakan ilmu hitam yang mengakibatkan dia menjadi hilang ingatan bahkan menjadi sinting. Pangeran yang sakti namun kurang waras ini kemudian berkelana ke penjuru negeri menimbulkan kegaduhan di desa-desa. Akhirnya, Ki Gedeng Sindangkasih, kepala desa Sindangkasih, berhasil menjinakannya. Berkat cinta Nyi Ambetkasih, putri Ki Gedeng, sang pangeran akhirnya berhasil disembuhkan dari sakit ingatannya. Pangeran Jayadewata kemudian mengawini Nyi Ambetkasih. Kemudian, Pangeran Jayadewata berhasil menghimpun dukungan rakyat dan berhasil menuntut kembali haknya atas tahta kerajaan Sunda. Tradisi Sunda mengaitkan Prabu Siliwangi dengan satwa mistis harimau juga macan hitam dan putih, yang dianggap sebagai satwa gaib pengawalnya. Menurut legenda Sunda, ketika bala tentara Cirebon dan Banten menyerbu Dayeuh, ibu kota kerajaan, Pakuan Pajajaran, sang raja menolak berpindah keyakinan masuk Islam. Namun dia juga enggan melawan tentara Muslim yang menyerbu dari Cirebon, karena bagaimanapun Cirebon adalah kerajaan anaknya. Menurut kisah rakyat, setelah jatuhnya ibu kota Pakuan, Raja Sunda terakhir dengan ditemani pengiringnya mengundurkan diri ke Gunung Salak yang terletak di selatan ibu kota untuk menghindari pertumpahan darah. Kemudian sang Raja Ngahyang, menghilang atau moksa, menjadi hiang atau roh kedewaan.
Konon dia berubah menjadi satwa mistis berwujud harimau suci. Sementara kisah lain menyebutkan bahwa sang raja menghilang di Leuweung, hutan Sancang, di dekat Laut Selatan di Kabupaten Garut. Pada abad ke-17, lebih dari 100 tahun setelah runtuhnya Kerajaan Sunda, kota Pakuan Pajajaran telah ditinggalkan penghuninya. Perlahan-lahan kota ini telantar, lapuk, dan rusak ditelan semak belukar dan aneka tanaman tropis, sehingga berubah menjadi hutan lebat yang menjadi sarang harimau. Ekspedisi perdana oleh orang Belanda ke pedalaman Jawa Barat dilakukan pada 1687 yang dipimpin Pieter Scipio van Ostende. Dia membawa tim ekspedisi untuk menjelajahi hutan di selatan Batavia menuju bekas ibu kota Pakuan dan akhirnya mencapai Wijo-Oopsbaai, kini Palabuhan Ratu. Salah satu anggota ekspedisi ini tewas diterkam harimau di daerah ini 2 hari sebelumnya. Scipio mendapat keterangan dari anak buah Letnan Tanuwijaya dari Sumedang bahwa reruntuhan itu adalah bekas ibu kota kerajaan Pakuan Pajajaran. Tokoh Prabu Siliwangi adalah tokoh semi mitologi karena tradisi lisan Sunda hanya menyebutkan Raja Agung Sunda sebagai Prabu Siliwangi tanpa memperhatikan era atau kurun waktu sejarahnya. Sulit untuk memastikan dan mengidentifikasi siapakah tokoh sejarah yang dimaksudkan sebagai Prabu Siliwangi yang legendaris ini. Akibatnya kisah mengenai raja legendaris ini membentang dari era mitologi yang terkait kisah dewa-dewi Sunda kuno, hingga ke zaman kemudian saat datangnya ajaran Islam ke Tatar Sunda menjelang keruntuhan kerajaan Sunda Pajajaran. Kisah kehidupan Prabu Siliwangi penuh dengan ketenaran dan misteri. Namun, peninggalan sejarahnya dalam prasasti batu tulis memberikan cahaya pada masa keemasan kerajaan Pajajaran. Prasasti ini adalah saksi bisu dari masa lalu gemilang pada abad ke-16. Demikianlah, Prabu Siliwangi adalah tokoh yang memainkan peran penting dalam sejarah kerajaan Pajajaran dan tetap menjadi misteri menarik yang patut diungkap lebih lanjut.